Halo Sobat Catra, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana nih kabar Sobat Catra semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat ya semuanya. Kita kembali lagi di konten edukasi dari PT Catra Indo Group, mengelola peralatan dan bahan pelatihan. Unit kompetensi yang akan kami bahas di sini adalah mengelola peralatan dan bahan pelatihan. Sebenarnya ini adalah dua kompetensi yang berbeda, yaitu mengelola peralatan pelatihan dan mengelola bahan pelatihan. Dan dua unit kompetensi ini ada pada skema training of trainer yang dapat Sobat Catra ikuti. Nah, untuk informasi mengenai pelatihan dan sertifikasi BNSP yang dapat Sobat Catra ikuti, Sobat Catra bisa mengecek di website kami di www.catraindogroup.co.id. Nah, di sana Sobat Catra bisa menemukan berbagai macam jenis pelatihan, judul-judul ya, baik sertifikasi BNSP maupun dan yang non-sertifikasi. Dan juga Sobat Catra dapat menghubungi nomor kontak yang ada dalam website tersebut. Baik, selanjutnya seperti biasa, sebelum saya mulai materi ini, tidak baik seperti biasa sebelum kita mulai materi ini, mohon dipastikan ya keadaan sekitar Sobat Catra sekalian, yaitu seperti pintu exit keluar atau pintu darurat. Jadi apabila Sobat Catra menonton video ini dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya, Sobat Catra dapat dengan mudah mengakses pintu keluar dan kemudian menyelamatkan diri. Dan juga untuk posisi duduk yang senyaman mungkin, karena video ini akan memakan waktu sampai dengan 30 menit kurang lebih. Jadi pastikan Sobat Catra senyaman mungkin dan serileks mungkin ya. Nah, dan juga mungkin Sobat Catra yang menggunakan handphone atau laptop, diperhatikan lagi untuk sumber listriknya, kabel-kabel, dan segala macamnya, dipastikan aman dari korsleting dan hal-hal semacamnya. Oke, baik. Nah, ini dia unit kompetensi yang menjadi acuan kami dalam membuat materi ini. Ya, yang di awal sudah saya bicarakan. Dua unit kompetensi ini dari SKNI 223 tahun 2016. Ini ya, dari dua unit kompetensi. Yang satu mengelola bahan pelatihan, yang satu lagi adalah mengelola peralatan pelatihan. Dan sekali lagi, dua unit kompetensi ini adalah dua unit yang terdapat dalam skema training of trainer. Jadi apabila nanti Sobat Catra mengikuti skema training of trainer, kita nanti akan menemukan harus mempelajari unit kompetensi dua ini. Nah, selanjutnya, apa sih bahan dan peralatan itu? Nah, berikut adalah pengertian bahan dan peralatan menurut Wikipedia ya. Bahan zat yang dimana suatu dapat dibuat dan dibutuhkan sesuatu peralatan benda yang digunakan sehari-hari. Jadi menurut pengertian hematnya, bahan adalah sesuatu yang habis dipakai. Jadi, sesuatu yang habis dipakai itu apa? Seperti pulpen, pensil, penghapus, spidol. Walau mungkin ya sekarang ya mungkin ada ya isi spidol ya. Isi spidol, isi pulpen atau mungkin pensil mekanik ya yang hanya diganti isinya saja, itu nanti bisa dipakai kembali. Namun
untuk gampangnya, karena kita biasanya setelah habis pakai itu kita buang gitu, ganti dengan yang baru. Kalau peralatan apa sih peralatan? Nah, peralatan itu adalah benda yang kita gunakan tidak habis dalam sekali pakai. Contohnya apa? Laptop, infocus, pointer, apalagi papan flipchart. Nah, itu kan setiap kita gunakan kan nggak selalu kita pakai ya, ada jangka waktunya ya. Namun juga harus hanya memerlukan maintenance-nya saja. Nah, selanjutnya, yang kita bahas ini adalah peralatan dan bahan untuk presentasi. Jadi yang akan kita bahas ini adalah peralatan dan bahan yang digunakan sobat catat sekalian untuk melakukan presentasi, baik itu penyampaian materi, apa saja sih yang sobat catat gunakan. Namun tidak terlepas dari hal-hal yang seperti ATK ya. Kalau ATK itu sudah wajib ya. Misalkan dalam pelatihan offline itu membutuhkan papan flipchart, kertasnya, spidol, infocus, laptop, apalagi kabel konektor kabel HDMI atau VGA, notebook, block note, pulpen untuk para peserta atau audiens, atau mungkin webcam, headphone untuk online training ya. Segala sesuatu yang sobat catra gunakan dalam melakukan presentasi atau penyampaian materi. Namun di luar itu juga bisa, misalkan sobat catra menyampaikan tentang materi tentang mekanik ya, mechanical service kendaraan. Ya mungkin di tempat pada saat presentasi sobat catra membawa oli masing-masing, atau mungkin membawa toolset ya, kunci pas, kunci ring ya, set tiap peserta itu juga bisa dimasukkan. Jadi nggak hanya ATK saja. Jadi tergantung dengan materi apa saja yang sobat catat gunakan nantinya. Nah ini yang sudah kita sebut di awal, sifat bahan dulu habis setelah pemakaian, tidak memerlukan perawatan, memiliki persediaan, dan beberapa bahan memiliki masa kadaluarsa. Nah, ya, kita ambil contoh spidol ya. Nah, spidol itu kan kalau sudah habis itu kan kita ganti dengan yang baru ya. Walaupun mungkin ada tinta isi spidol ya, bisa kita isi ulang tintanya. Namun yang biasanya gitu, setelah habis pakai, kita buang, kita ganti dengan yang baru. Dan itu memang ada bahan masa kadaluarsa ya. Misalkan spidol sudah dibuka ya, walaupun kita tutup rapat, namun misalkan kita nggak gunakan lama juga, tintanya akan mengering ya. Sama seperti pulpen juga. Pulpen apabila dalam jangka waktu lama, walaupun masih baru, belum dibuka sama sekali, itu tidak dipakai dengan waktu yang lama, itu akan tintanya kan tidak bisa dipakai juga. Lagi kertas juga kertas ya. Kertas sebagai bahan juga apabila tidak digunakan dalam waktu yang lama dan penyimpanannya tidak bagus, akan menguning dia. Nah, dan memiliki persediaan dan bahan-bahan yang saya sebutkan itu biasanya itu di stok ya, disimpan dalam beberapa jumlah yang lumayan ya, jadi apabila dibutuhkan dikeluarkan itu. Nah biasanya ini kalau misalkan hotel-hotel nih bagian apa dengan mengurusi untuk ruang training tersebut, mereka stok tuh block note, pulpen, pensil. Jadi setiap ada acara atau apa, mereka keluarkan sesuai dengan jumlah audiens atau jumlah permintaan. Nah, hanya peralatan. Apa sih peralatan itu? Tidak habis dalam sekali pakai, memerlukan perawatan berkala, menunggu, ekonomis. Nah, tidak habis. Kita contohkan sebagai papan flipchart di atas ya. Nah, seperti yang digambar itu papannya saja ya. Karena kalau kertasnya itu masuknya bahan. Nah, flipchart ini kan tidak setiap ada kita melakukan presentasi itu kan pasti beli baru ya. Kalau misalkan memang sudah ada, kita tinggal pakai saja. Paling yang kita gunakan itu yang kertasnya saja. Yang kita ganti-ganti itu kertasnya saja.
dan melakukan perawatan berkala yang mungkin dirawat di lab. Kalau ada apa, murmur yang rendah itu dikencangkan. Memiliki manual book dan SOP. Nah, mungkin ini kalau ini seperti peralatan elektronik ya, ini seperti fokus, laptop, dan ada manual perawatannya harus menggunakan fiturnya seperti apa, dan SOP untuk servis misalkan ada kerusakannya harus kemana, dan memiliki umur ekonomis. Nah, mungkin tiap perusahaannya, beberapa perusahaan juga mencanangkan ya, atau mengalokasikan beberapa tahun sekali itu untuk mengganti laptop para karyawan. Karena ada umurnya laptop, agar bisa disesuaikan ya dengan yang dibutuhkan. Nah, ini contoh-contoh bahannya: spidol, pulpen, pensil, tas block note, flip chart, baterai. Nah, untuk baterai sendiri ada yang beranggapan bahwa baterai itu adalah peralatan, dan ada juga yang menganggap itu adalah bahan. Karena baterai itu kan kalau habis kan diganti ya. Walaupun ada juga sih baterai isi apa, baterai cas, baterai yang bisa diisi ulang. Cuma ini bebas nih, kalau baterai ini sobat Catur sendiri menganggapnya seperti bahan atau peralatan. Untuk sobat Catur yang bekerja sebagai event organizer, nah itu kalau misalkan ada, nanti setahu saya kalau untuk baterai-baterai ini itu pasti yang baru-baru semua itu. Nah, lemah dikit ganti, lemah dikit ganti. Jadi kalau untuk baterai ini bebas ya, sobat Catur bisa menganggap peralatan atau mungkin bahan. Nah, ini contoh peralatan: laptop, kabel, kabel power extend, infocus, pointer, mic, webcam, dan headphone. Nah, laptop charger itu harus sepaket ya, jadi jangan sampai nanti hanya membawa laptop saja, kemudian pada saat membawakan materi, itu laptopnya mati, kemudian mengganggu ya. Jadi mengganggu jalannya presentasi atau materi. Nah, kabel power extend juga nanti kalau misalkan sobat Catra membawakan materi di hotel, yang dipastikan juga nih di bagian depan ini ada kabel. Nah, di sini kalau kami itu, pengalaman kami itu, para trains itu, kabel chargernya selalu menempel di laptop. Jadi tidak ada acara, sebentar ya, laptop saya kita cas dulu. Nah, tidak ada acara laptopnya tiba-tiba mati selama tengah-tengah acara. Nah, fokus pointer, nah poin fokus ya gunanya untuk menyampaikan ya, untuk menembakkan materi sobat Catra ke layar depan. Nah, pointer ini juga bisa digunakan, jadi sobat Catra itu dapat, kalau sobat Catra menonton video-video sebelumnya ya, jadi kami sarankan dari trainer itu harus menguasai panggung ya. Menguasai panggung artinya sobat Catra tidak hanya diam di depan, jadi kita mau ke belakang, ke pojok, kanan kiri, jadi semua audiens itu didekati. Nah, pointer ini gunanya untuk apa? Jadi dimanapun sobat Catra berada, sobat Catra dapat mengatur naik turunnya materi, slide, atau berat slide yang ada di depan, tanpa harus ke depan lagi. Jadi dimanapun sobat Catra bisa mengatur materinya. Nah, untuk mic ini, sebenarnya mic-nya kalau di kami, biasanya kalau untuk ruangan kecil yang suaranya sudah terdengar, itu bisa tidak usah pakai mic, karena akan menggema. Namun apabila ruangannya cukup besar, kita menggunakan mic. Nah, kemudian untuk webcam dan headphone ini adalah digunakan apabila sobat Catra ini online ya. Training online seperti saya ini, saya menggunakan webcam, ya webcam, karena saya
Karena laptop bawaan saya itu kameranya itu kurang kurang terang ya. Dan juga untuk headphone sendiri, karena saya merasa cukup, tidak usah menggunakan headphone, suara saya sudah masuk, jadi saya tidak perlu menggunakan headphone. Nah, namun buat Anda bisa coba dulu. Misalkan dari mic bawaan laptop itu kurang, nah seperti saya bisa menggunakan headphone. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat daftar kebutuhan peralatan dan pelatihan. Nah, sebelum Sobat Catra melakukan presentasi atau menyampaikan materi, ataupun Sobat Catra yang bekerja sebagai training ya pada training development dari perusahaan, nah dia Sobat Catra minta tuh, apa saja sih peralatan dan bahan yang Sobat Catra butuhkan. Nah, ini juga berdasarkan tugas pekerjaan yang dilakukan dan materi yang akan dibawakan. Jadi misalkan seperti salah TOT ya. TOT itu tidak menggunakan bahan-bahan, hanya menggunakan bahan-bahan seperti aplikator kantor. Nah, berarti kan ya bahan yang digunakan kan sebagai pensil, pulpen, buku itu sudah cukup. Namun, seperti yang tadi di awal, yang dulu misalkan Sobat Catra membawakan materi tentang servis kendaraan, ya misalkan Sobat Citra membawa contoh oli, contoh ya, kunci-kunci dan segala macam itu juga disebutkan juga. Jadi bahan itu nggak melulu hanya ATK kantor biasa saja. Jadi sesuaikan dengan apa yang nanti Sobat Catra bawakan dan tugas apa nanti yang akan dikerjakan. Juga jumlah peserta dan audiensnya juga nanti sesuai dan dilebihkan. Jadi kebanyakan dari yang biasa kami alami, karena saya juga bekerja sebagai panitia ya, panitia dalam sebuah event, itu kami selalu melebihkan. Misalkan pesertanya ada 5, yang block pulpennya kami sediakan 7 atau 6. Harga 1 atau 2, karena apa? Karena yang biasanya terjadi adalah pada saat hari H, tahu-tahu kurang 1, kurang 2. Adalah hari sebelumnya itu pas sesuatu yang tidak mungkin memang terjadi. Nah, untuk hal-hal yang semacam ini kita akali dengan melebihkan 1 atau 2. Nah, apabila Sobat Catra yang bekerja sebagai training development juga nanti akan berhubungan dengan orang gudang, meminta nanti di belakang akan kami jelaskan form-formnya. Nah, kemudian setelah menyiapkan bahan dan pelatihan, nah berikutnya bila sudah menyiapkan ya daftar list dan peralatan, nah Sobat Catra harus verifikasi sendiri nih, bahan-bahan yang diberikan itu cukup atau tidak. Lalu kemudian peralatannya itu layak atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Nah, penyimpanan atau penggunaan logbook laporan pemakaian. Nah, ini makanya dari video sebelumnya kami sarankan untuk Sobat Catra apabila datang ya, diundang dalam satu acara, Sobat Catra datang lebih awal. Karena untuk apa? Untuk mengecek dulu nih peralatan yang dibawa Sobat Catra bisa digunakan atau tidak nih dalam tersebut. Misalkan Sobat Catra laptopnya itu tidak ada kabel VGA, hanya ada kabel HDMI ya. Sedangkan fokus yang digunakan itu kabelnya masih menggunakan kabel VGA. Nah, berarti Sobat Catra harus menggunakan konektor. Mungkin Sobat Catra yang pengguna Apple, MacBook ya, MacBook. Itu biasanya kalau untuk
tidak semua tempat ya punya konektor untuk sambungan dari MacBook ke HDMI atau VGA. Jadi sobat data harus menyiapkan juga itu konektornya. Atau mungkin tiba-tiba laptop sobat data error. Jadi harus menggunakan laptopnya panitia atau menyiapkan laptop cadangan. Nah, bagaimana nanti untuk orang gudang ya? Biasanya itu mereka menyimpan bahan-bahan itu di ruang penyimpanan khusus dan hitung misalnya. Nah, ini untuk para karyawan hotel yang bisa mengurusi ruangan-ruangan ya, atau penggunaan atau dalam logbook peralatan dan bahan. Nah, dalam logbook ini biasanya itu untuk biasanya apa ya, sobat cata yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang di bidang teknis ya. Jadi biasanya itu sobat cata itu meminjam alat dari orang muda, misalkan seperti tadi kita singgung sebagai mekanik ya, mekanik mesin. Sobat cata harus meminta atau mungkin membawakan satu set mesin lengkap di depan. Nah, biasanya itu menggunakan form ya. Jadi nanti catat itu minjamnya kapan, kemudian dikembalikannya kapan, kondisi saat sobat catra pinjam seperti apa, kondisi saat sobat catra kembalikan seperti apa. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila misalkan tiba-tiba alatnya tidak ada, hilang dari gudang, atau mungkin alatnya itu tiba-tiba rusak. Jadi nanti bisa ditelusuri itu siapa yang memakai memakai terakhir kali. Nah, kalau misalkan tidak ada log tersebut kan nanti kan jadi sulit ya itu untuk mencari siapa yang harus tanggung jawab. Nah, begitupun dengan bahan. Nah, ini bisa juga di kantor ya. Misalkan tadi sebetulnya sebagai learning development. Nah, misalkan ada bahan yang sisa itu dilaporkan juga. Jadi misalkan mintanya 30, ternyata yang hadir cuma 25, jadi kan sisa 5. Nah, 5 itu dikembalikan juga. Jadi nanti dalam laporan akhir dari sesi pelatihannya, laporkan bahan yang dikembalikan segini, seperti ini. Nah, ini adalah contoh form dalam pelatihan, peralatan pelatihan sebenarnya. Nah, sama juga sih, sebenarnya untuk form peralatan dan bahan itu sama sebenarnya. Cuma kenapa ada dua, karena itu tadi di awal peralatan dan bahan merupakan dua komponen yang berbeda. Nah, peralatan itu ya habis sekali pakai dan bahan itu habis sekali pakai. Jadi nanti misalkan di sini peralatan yang sobat pinjam seperti flip chart ya. Flip chart spesifikasinya apa, satunya satu. Nanti tatut nih pengembalian tanggal berapa, dikembalikan bentuknya apa, misalkan tadi waktunya tanggal sekian, bulan sekian. Nah, ini kan disetujui oleh, nah, biasanya kalau ini disetujui oleh atasan atau orang gudangnya langsung, atau orang yang mengurusi inventaris peralatan tersebut. Jadi ada saksi kalau sobat cata itu meminjam peralatannya untuk digunakan dalam kegiatan sobat cata. Jadi ada saksi ya, itu ada yang terjadi. Jadi apabila peralatannya kenapa-napa, ada yang tanggung jawab. Sama ya, untuk bahan juga sama ya. Jadi misalkan nama bahannya apa. Nah, ini biasanya kalau untuk yang mengurusi aset ini juga kita menghitung nih antara bahan yang keluar masuk berapa, bahan yang keluar berapa, bahan yang masuk berapa, nanti bahan yang kembali berapa. Nah, jangan sampai nanti minus. Nah, kalau untuk minus
biasanya tuh mereka mengganti atau bagaimana, itu tergantung dari prosedur dari perusahaan masing-masing. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita bahan dan peralatan ini? Nah, mungkin Sobat Data bisa menontonnya di video-video sebelumnya, bahwa ini masih menyambung ya, dalam mempersiapkan presentasi. Ya. Jadi kalau yang video sebelumnya adalah untuk urusan apa, kesiapan diri sendiri ya, kesiapan diri sendiri dalam presentasi. Kalau yang sekarang itu kesiapan dari teknisnya. Jadi alat-alat apa saja yang nanti Sobat Catra gunakan, bahan-bahan apa yang nanti Sobat gunakan, jangan sampai karena teknis ini eh, apa, jangan sampai jangan sampai karena salah di kekurangannya peralatan dan bahan ini, penyampaian Sobat Catra terganggu ya, misalkan blok note yang disediakan 4 ternyata audiensnya ada 7, dan kurang. Jadi audiens tidak bisa mencatat, atau mungkin laptop yang digunakan adalah MacBook, sedangkan dari panitia tidak menyediakan kabel konektor, tidak menyediakan konektornya. Nah, harus beli dulu, harus cari dulu, sehingga terganggu. Atau mungkin laptopnya tiba-tiba error atau bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi untuk persiapan presentasi atau melakukan pelatihan itu memang banyak yang harus dilakukan ya. Nah, tujuannya itu hanya satu, untuk memperlancar proses pelatihan atau penyampaian materi. Nah, akhir dari slide saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Sate yang telah menonton video kami sebelumnya, dan juga apabila dalam materi sesi ini ada pertanyaan atau mungkin berbeda dengan yang Sobat Catra alami dalam di lapangan ya, di lapangan tempat bekerja, monggo silakan di kolom komentar tersedia. Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Atau mungkin menyanggah, ternyata di tempat saya tidak seperti itu, seperti ini. Monggo silakan di kolom komentar. Atau mungkin ada saran dalam penyampaian materi kami, atau mungkin Sobat Catra request bahas tentang kompetensi ini, monggo silakan di kolom komentar tersedia. Kita diskusi bareng di sana, sharing-sharing di sana. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video edukasi channel selanjutnya.